Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 91 tentang orang-orang yang dilaknat. Nah, jadi hendaklah kita menjauhi beberapa perkara yang mana itu kalau kita mengerjakan hal tersebut kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga hadis selanjutnya nomor 91 dari Muaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anini alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi lihim rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anini. Jadi peliharalah diri kalian dari perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi yang pertama adalah apa itu? Allazi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama yaitu yang mana seseorang tersebut buang hajat fi tariqin nas, di tengah jalan laluan manusia, di pinggir atau di tengah jalan yang laluan manusia, di situ tempat kita buang hajat. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fi zillihim, atau di tempat berteduhnya orang-orang. Jadi di tempat berteduhnya orang itu kayak misalkan di halte kayak gitu kita buang hajat. Nah, itu kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zada Abu Dawud kemudian menambahkan Abu Dawud di sini an Muaz dari sahabat Rasulullah Muaz bin Jabal radhiyallahu an wal mawarid, yaitu tempat-tempat lafat mawarid ditambahkan lafat mawarid di sini walafzuhu dan lafadznya wattaku, peliharalah dirimu al-mala'in as-salasa, yaitu tiga perkara yang mendatangkan laknat. Al-bazzaro fil mawarid, yang mana kita buang air kecil dan buang air besar pada sungai yang mengalir. Wa qari'atit thoriq, dan juga di tengah jalan-jalan besar ya, jalan tempat laluan orang. Wazilli, dan tempat orang bernaung. Jadi di sini kita pada hadis ini kita sudah punya gambaran ada beberapa perkara yang dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita buang hajat di tengah jalan, di tempat orang berteduh, kemudian juga di air yang
mengalir. Menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad melalui Ibnu Abbas telah disebutkan ditambahkan atau di tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air itu kayak air payau kayak gitu bisa, atau misalkan tempat cekungan air kayak gitu. Nah, itu tempat berkumpulnya air. Akan tetapi pada kedua riwayat tersebut terdapat kedhaifannya. Imam Tabrani telah mengetengahkan hadis ini yang mengandung larangan membuang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir. Hadis ini diketengahkan melalui hadis Ibnu Umar dengan sanad yang juga dhaif. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah syariat yang bijaksana selalu memperhatikan kehormatan manusia agar manusia jangan serupa dengan hewan. Karena manusia adalah makhluk yang utama. Yang membedakan antara manusia dengan hewan dari sisi perilakunya ada akhlaknya. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau misalkan manusia ya berhubungan badan ya di tempat-tempat yang memang privasi. Kalau misalkan hewan di mana aja di tengah jalan di pinggir dimanapun ya suka-suka dia itu. Oleh sebab itu syariat tidak membiarkan manusia seorang manusia tersebut kencing di air yang mengalir. Nah, kemudian di sini juga dibahas air yang mengalir ada kalanya diperlukan juga untuk minum. Selain itu perbuatan tersebut mengakibatkan orang yang bersangkutan terkena penyakit yang dikenalkan dengan Baharsia. Ya, Baharsia ini kayak penyakit kulit lah, gatal-gatal dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari hadis ini sebenarnya buang air kecil dan buang air besar itu yang dilaknat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari maqasidus syariahnya, kalau kita lihat lagi, apapun yang menyebabkan air tersebut atau tempat itu tercemar, maka sebenarnya itu dilaknat. Jadi misalkan contoh lah ada taman kayak gitu kan, kita buang sampah di situ. Itu kan dia tempat jadi kotor, bau dan lain sebagainya. Maka itu juga bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya umum lah kalau misalkan kayak di sungai, di apa, di taman dan lain sebagainya, di hutan itu orang umumnya sih yang paling saya sering lihat itu buang sampah. Sebenarnya selain buang air kecil dan buang air besar yang mencemari lingkungan itu adalah buang sampah. Nah, di sini juga sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan. Jadi kalau misalkan apa sih dalil kita menjaga lingkungan? Ya salah satunya ini kayak gitu dalilnya. Jadi kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan ya otomatis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kayak misalkan kenapa ada musibah dan lain sebagainya, longsor. Nah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu karena manusia tidak menjaga lingkungannya, merusak lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan manusia itu dapat musibah. Kayak misalkan banjir, terlepas dari musibah-musibah yang terjadi ya. Tapi misalkan banjir, kita lihat kita cek aja di gorong-gorong. Kita cek di gorong-gorong kebanyakan penuh sampah. Nah, itu salah satu kesalahan kita yang terbesar karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Nah, hadis inilah yang menjelaskan kalau misalkan kita tidak peduli dengan lingkungan, mengerjakan segala sesuatu itu semau kita saja, tidak ada batasan apapun, ya maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan istilahnya karena manusia itu tidak sholat dan lain sebagainya, itu lagi konteksnya lain lagi. Tapi kalau misalkan yang berhubungan dengan alam, itu maksiat yang dilakukan oleh manusia itu ya itu berhubungan dengan alam juga, gitu. Makanya ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mendekatkan, di dalam kita berbuat baik, salah satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus
berbuat baik juga kepada hubungan kita kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan kita eh, tidak berbuat baik dengan ketiga eh, makhluk ketiga ini, Allah selaku Tuhan kita, sesama manusia dan lingkungan, maka ya kita akan dapat akibatnya kayak gitu. Kalau kita berbuat maksiat kepada lingkungan, ya otomatis salah satunya yang biasa umum terjadi di Samarinda ya banjir seperti itu. Cek aja ke gorong-gorongnya kayak gitu. Pasti banyak sampahnya. Ya biasanya orang enak aja gitu di gorong-gorong langsung lempar kayak gitu. Terlepas dari musibah yang lain loh ya. Ini saya nggak berbicara masalah musibah-musibah yang terjadi kayak misalkan di Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Ini yang umum terjadi sih kayak di Samarinda dan Jakarta. Nah, kalau misalkan kita semau-maunya di dalam tidak menjaga lingkungan, air dan lain sebagainya, maka penyakit yang ada di situ ya di sini dijelaskan ada balharsia, disentri, kemudian cacakan kulit dan lain sebagainya. Nah, itu menjijikan sekali itu ya. Manusia juga dilarang buang hajat di tempat duduk orang banyak. Itu kayak halte kayak gitu ya, atau tempat jatuhnya buah yang dimakan, buah durian. Kalau buah durian janganlah, kalau bisa jangan buang air besar di bawah pohon durian. Itu jujur aja. Bukan masalah haram atau anunya ndak, takutnya mati. Itu aja kejatuhan buahnya. Tuh, jadi kalau buah-buah pohon-pohon yang berbuah itu kalau bisa jangan seperti itu. Itu salah satunya juga menandakan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat memperingatkan kita dari perbuatan yang mendatangkan kutukan hingga dapat terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan mengabaikan ini ya otomatis sanksinya adalah kita terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hujan apa segala macam itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita mengabaikan aspek lingkungan, maka bisa jadi rahmat itu menjadi musibah bagi kita. Analisisnya lafadznya adalah ittaqu, artinya yang berasal dari al-waqiyah, artinya memelihara diri. Allah ini yaitu dua hal yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya takhalla fi tariqin nas, yaitu buang air besar di jalan yang biasa dilalui oleh orang. Karena sesungguhnya bau kotoran akan mengganggu mereka dan membuat mereka merasa jijik. Az-zillihim, zillihim yang dimaksud di sini adalah zillun. Ialah tempat bernaung orang-orang yang beristirahat. Al-barwas makna asalnya adalah tempat yang luas. Yang kemudian dijadikan istilah di sini, dipinjam kata ini untuk memberikan pengertian buang air besar. Karena kebiasaan orang dikala membuang hajatnya ialah di tempat yang luas dan jauh dari keramaian manusia. Al-barros. Al-mawarid bentuk jamaknya dari mauridun. Artinya tempat yang didatangi oleh manusia untuk mengambil air. Baik berupa mata air ataupun sungai. Jadi mawarid, air yang mengalir, diambil dari mauridun.
ada air mengalir itu kayak misalkan, mata air. Nah, ini ada, waktu itu kasus juga sih, di, pondok saya itu ada, di mata air waktu itu dijadikan mereka tempat, buang air besar waktu itu. Wah, itu setengah mati lagi kita nguras mata airnya kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa, kalau misalkan air yang tergenang, air yang mengalir itu jangan sampai kita, bikin jamban dan lain sebagainya. Karena air itu pun juga, banyak kebutuhan yang biasanya dipakai oleh, orang minum atau makan. Na'kul ma, na'ul ma, di sini, oh sorry, atau thoriq, yaitu jalan yang lebar yang biasa dilalui oleh, pejalan kaki atau kalau yang sekarang motor dan mobil, gitu. Kalau bisa sih sebenarnya kalau jalan besar ya jangan sampai kita buang air besar ke situ. Bukan karena dilaknat apa, karena takut kelindas truk, ya kan, itu. Jadi, jalan-jalan yang dilalui orang, yang biasa dilalui orang, itu jangan sampailah kita buang air besar di situ atau buang air kecil, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'ul ma di sini adalah tempat, berkumpul tergenangnya air. Fihi ma dha'fun, ya ini, di dalam riwayat yang diketengahkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad terkandung kelemahan atau ada kedhaifannya. Imam, Abu Daud, sesudah hadisnya mengatakan bahwa hadis yang diketengahkan berpredikat sebagai mursal. Padahal hadis ini berasal dari, riwayat As-Sa'id Al-Himyari. Sedangkan ia tidak bertemu dengan, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah. Jadi kedudukannya mursal. Jadi dari Abu Sa'ad Al-Himyari, di sini meriwayatkan kepada dia mengatakan bahwa dia telah mengambil hadis daripada Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Sedangkan, Abu Sa'id Al-Himyari tidak bertemu dengan Muaz bin Jabal. Dengan demikian berarti predikat hadisnya adalah munqati, terputus. Imam, Ibnu Majah mengetengahkan hadis ini, hadis yang sama dengan melalui jalur yang sama pula. Jadi, Imam Ibnu Majah juga mengambil hadis ini dengan jalur yang sama. Mengenai hadis Imam Ahmad dinilai dhaif karena di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah, sedangkan perawinya melalui, Ibnu Abbas radhiyallahu masih belum dikenal. Asyajarul, musmirah, yang dimaksud di sini adalah pohon yang berbuah, buahnya dimakan oleh manusia. Doffatun nahri adalah tepi sungai. Nah, biasa nih, sering nih orang-orang yang di pinggir sungai itu kan, nah bikin jamban di pinggir sungainya untuk buang air besar dan buang air kecil. Tapi sih sekarang sudah, rata-rata sih sudah jarang. Kebanyakan orang sudah, menggunakan WC masing-masing. Jadi, sebenarnya kalau pemerintah kalau misalkan mau, beresin pinggir sungai itu nggak ada masalah, itu. Jadi, pinggir sungai itu bebas dari, apa ya, yang yang bikin air itu tercemar, kemudian ya juga, airnya bisa bersih lagi, kayak gitu. Bisa nanti dhaifin, bisa nadin dhaifin, atau dengan sanad yang berpredikat dhaif. Jadi, kalau sudah sanadnya dhaif, itu sudah hati-hati, itu ya. Jadi hadisnya ya bukan berarti dia, hadisnya dhaif, tidak. Itu nanti ada ada ketentuannya lagi, itu. Saya juga belum ngecek sih kalau yang, ini kalau, bisa nadi dhaifnya karena apa. Jadi kalau, predikat sanadnya dhaif, karena di dalam sanadnya terdapat Furat
Ibnu Sa'ib. Sedangkan hadisnya berpredikat matruk. Tapi kalau saya sih begini, kalau misalkan ini kan bukan masalah apa ya, ubudiyah kan, bukan masalah ibadah dan lain sebagainya. Ini hanya kepentingan kita dengan aspek lingkungan. Maka ya tidak ada masalah kalau kita kalau saya mengambil hadis ini, saya mengamalkan hadis ini. Karena jujur aja bagus banget sebenarnya untuk diamalkan, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian lain sebagainya. Itu. Fikih hadisnya adalah yang pertama, dilarang membuang hajat di jalan umum, tempat bernaung manusia, karena hal tersebut akan membuat orang muslim terganggu oleh najis, kotoran dan baunya eh, terganggu oleh najis, kotoran dan baunya ketika mereka lewat dan duduk-duduk di tempat itu. Jadi kayak misalkan di taman kita buang air besar aja kayak gitu, ya orang jadi terganggu kayak gitu. Jadi kita dilarang buang hajat ya di tempat-tempat publik kayak gitu. Nah, karena kebanyakan orang-orang juga mengambil manfaat di situ. Yang kedua adalah dilarang membuang hajat, buang air besar terutama di sumber air, itu sungai, kali dan lain sebagainya. Begitu pula tempat berkumpulnya air, kayak air payau, danau dan lain sebagainya. Seperti balong dan telaga. Rasulullah SAW telah melarang pula kencing di depan pintu masjid. Jadi depan pintu masjid nih, kencing di situ ya nggak boleh. Tapi sih umumnya kalau di Indonesia jujur aja bukan masalah halal haramnya sih, takutnya itu aja. Biasa sudah dikeplak kalau di Indonesia. Yang ketiga, larang membuah hajat di bawah pohon yang berbuah. Itu buang hajat di bawah pohon yang berbuah itu juga dilarang. Yang keempat, Islam sangat memperhatikan kebersihan, kedisiplinan, dan memelihara sarana kepentingan umum. Nah, jadi meskipun predikat hadisnya matruk di sini memang tidak kedudukannya sahih, tapi alangkah baiknya kita mengambil hadis ini untuk menjaga kebersihan, untuk memperhatikan kebersihan, kedisiplinan, dan memelihara sarana kepentingan umum. Itu. Jadi bisa kita gunakan untuk berbuat hal yang lebih baik. Muaz ibnu Jabal ibnu Amr al Ansori al Hazraji, nama julukannya yaitu Abu Abdurrahman al Madani. Masuk Islam ketika beliau berusia 18 tahun. Beliau ikut dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ibnu Amr al Ansori ke negeri Yaman sebagai qadi dan pengajar, dan beliau termasuk orang yang menghimpun Al-Quran. Jadi sebagai tim yang membantu Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan. Ya'til Mu'az yaumal qiyamah imamal ulama. Kelak di hari kiamat, Mu'az datang sebagai imamnya para ulama. Ini salah satu kelebihannya Mu'az bin Jabal. Semua hadis yang diriwayatkannya berjumlah 157 hadis. Dan dari kalangan sahabat yang mengambil riwayat daripada Muaz bin Jabal adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sedangkan dari kalangan tabi'in yaitu Amr ibnu Maimun, Abu Muslim al-Khawlani, Masruq, dan banyak lainnya yang dari kalangan tabi'in yang mengambil hadis, mengambil riwayat daripada Muaz bin Jabal. Khalifah Umar radhiyallahu an mengangkat beliau sebagai gubernur di negeri Syam sesudah Abu Ubaidah. Jadi
Abu Ubaidah ini kan, kesayangannya sahabat Rasulullah, kalau tidak salah sahabat Rasulullah kesayangannya Umar, kemudian setelah Abu Ubaidah selesai, nah dia, diangkat lagi adalah Muadz bin Jabal. Lalu, beliau wafat di Amwas karena penyakit taun pada tahun 18 Hijriah, dalam usia 32 tahun. Jadi, 33 tahun di pada usia 33 tahun. Wah, muda banget ya kena penyakit taun. Jadi taun itu kayak apa ya, penyakit, kalau nggak salah wabah kayaknya beliau, kalau tidak salah ya. Tuh saya kurang paham juga taun. Nah, kemudian orang-orang yang mengetengahkan hadis adalah Imam At-Tabrani, seorang imam dan Al-Hujjah, nama julukan beliau yaitu Abul Qasim. Nah, jadi Abul Qasim ini, eee, gelar dari Imam At-Tabrani. Jadi beliau ini, ulama ahli hadis yang saya juga, banyak, apa ya, ngumpulin kitab-kitabnya, koleksi kitab-kitab Imam At-Tabrani, gitu. Sangat-sangat, bagus kalau kita, apa ya, baca-baca hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau tidak salah itu ada yang kalau nggak salah itu Al-Musannaf kalau tidak salah itu At-Tabrani itu. Ada tebal pokoknya itu, karya beliau. Sedangkan nama aslinya adalah Sulaiman, Ibnu Ahmad At-Tabrani, lahir pada tahun 260 Hijriah. Nah, para imam memujinya dan ia termasuk ulama yang terkenal, masyhur di kalangan, dalam bidang hadis serta dikenal sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. Nah, beliau hijrah untuk menuntut ilmu ke negeri Syam. Dua tanah suci, ke negeri Syam, dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah, kemudian Mesir, Baghdad, Kufah. Jazirah serta tempat lainnya dan telah meriwayatkan hadis dari 1.000 guru atau lebih. Jadi beliau ini telah meriwayatkan hadis dari 1.000 guru atau lebih. Saya jujur aja kalau misalkan berguru saya kemarin waktu mondok berapa ya, guru saya itu 10, 20 lah kalau tidak salah itu, kalau nggak 20 itu. Itu ada, fikih fikih juga ada kayak Tafatul Qorib dan lain sebagainya. Ya itu kurang lebih 20-an itu aja sudah payahnya bukan main, ini 1.000. Jadi makanya kalau banyak guru itu wawasan juga terbuka. Jadi kenapa sih, teman-teman biasanya apa namanya, banyak, gamang dengan perbedaan dan sebagainya karena gurunya masih kurang. Jadi, masih fokus di satu guru aja. Tapi sih kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman juga nggak punya apa ya, basic, tentang ilmu perbedaan dan sebagainya, fokus aja pada satu guru. Itu, lebih baik sebenarnya. Bukan kita tidak mau berguru dengan, meluaskan ilmu yang ada, tapi, fokus dengan satu guru itu supaya kita, basic kita bisa kuat. Kayak contohnya, artis Deddy Corbuzier, itu yang diundangnya, beliau ngaji itu salah satunya ya cuman, eee, Gus Gus Miftah aja, itu. Artinya meskipun beliau fokus sama Gus Miftah nggak ada masalah, supaya apa, basic-nya dia kuat, gitu. Basic-nya dia kuat, nggak usah dia, belajar dengan ustad-ustad yang lain. Nanti kalau misalkan belajar dengan ustad-ustad yang lain, nanti, campur aduk dia malah bingung, gitu, malah galau dan bimbang kayak gitu. Jadi, bagus sih kalau misalkan Deddy Corbuzier, baru belajar kayak gitu dia fokus sama satu, guru terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah selesai ilmunya, berdasarkan rekomendasi dari ustadznya, belajar sama, misalkan Gus Baha kayak gitu, Ustadz Hadi Hidayat dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya, eee, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang, menyinggung. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.